Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rama dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Kelas 1 Semester 3 Universitas Sultan Haji Muhammad Idris. Dosen pengampu Profesor Dr. Haji Muhammad Yasin MPD. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang peran dan fungsi kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan. Sebelum masuk materi, saya akan menjelaskan apa itu kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan jabatan karir yang diperoleh oleh seseorang sekian lama menjabat sebagai guru. Kepala sekolah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap berlangsungnya proses pembelajaran di suatu sekolah. Sebagai pemimpin, seorang kepala sekolah dituntut untuk dapat menjadi seorang inovator, sebab kualitas kepemimpinan kepala sekolah sangat signifikan sebagai kunci keberhasilan bagi proses pembelajaran yang berlangsung di suatu sekolah. Karakteristik pendidikan. Dalam karakteristik pendidikan ada pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan internalisasi nilai-nilai positif dalam melalui proses pembelajaran baik dan benar. Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen atau stakeholder harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, kualitas hubungan, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan kurikuler, pemberdayaan sarana, prasarana, dan pembiayaan dan etos kerja seluruh warga dan lingkungan sekolah. Pemerintah telah mengidentifikasi 18 nilai-nilai yang mengidentifikasi karakter yang bersumber dari agama, budaya, sosial, dan falsafah kebangsaan guna memperkokoh pendidikan. 1. Religius, 2. Jujur, 3. Toleransi, 4. Disiplin, 5. Kerja keras, 6. Kreatif, 7. Mandiri, 8. Demokratis, 9. Rasa ingin tahu, 10. Semangat kebangsaan, 11. Cinta tanah air, 12. Menghargai prestasi, 13. Bersahabat atau komunikatif, 14. Cinta damai, 15. Gemar membaca, 16. Peduli lingkungan, 17. Peduli sosial, 18. Bertanggung jawab. Sebagai subsistem sosial, menurut H.M. Kadarman dan Yusuf Hudaya, lembaga pendidikan sebagai subsistem akan menerima masukan kemudian diubah melalui proses transformasi untuk menghasilkan keluaran. Lembaga pendidikan disebut sebagai sistem sosial dalam kehidupan sosial karena selalu terdapat kompleksitas kepribadian manusia, kebudayaan, minat, dan bakat, kebutuhan, dan kepentingan yang berbeda. Perbedaan adalah potensi untuk dikembangkan melalui sistem pendidikan yang terarah dan bertujuan. Pandangan ini merupakan salah satu alasan bahwa lembaga pendidikan adalah sebuah sistem sosial. Asumsi dasar tentang sistem sosial adalah sebagai berikut. 1. Wadah untuk berbagi potensi manusia. 2. Alat mengembangkan bakat manusia. 3. Metode mencapai tujuan bersama. 4. Strategi untuk membangun masa depan dari umat manusia. 5. Media untuk mengarahkan perilaku dengan bijak ilmu pengetahuan yang benar. 6. Visi dan misi dalam membangun pandangan yang mewujudkan cita-cita beragam sesuai dengan motivasi masyarakat dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan. Manajemen berbasis sekolah. Pada pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pengelolaan suatu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Manajemen berbasis sekolah adalah pengkoordinasian dan penyelesaian sumber daya yang dilakukan secara otonomis oleh sekolah melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai tujuan sekolah dalam bingkai pendidikan nasional, dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terikat dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan atau partisipasi. Kepala sekolah sebagai manajer. Sebagai manajer, kepala sekolah harus mewujudkan sikap dan gaya yang fleksibel, demokratis, dan mampu memberikan teladan bagi bawahannya. Menurut Surya Subroto, disebutkan tugas dan tanggung jawab kepala sekolah sebagai manajer. 1. Menguasai garis besar program pengajaran. 2. Bersama-sama guru menyusun program sekolah untuk 1 tahun kegiatan. 3. Menyusun jadwal pelajaran. 4. Mengkoordinasi kegiatan penyusunan modul suatu pelajaran. 5. Mengatur
pelaksanaan evaluasi belajar. 6. Mencatat dan melaporkan hasil kemajuan. 7. Melaksanakan penerimaan murid baru. 8. Mengatur kegiatan bimbingan penyuluhan atau BP. 9. Meneliti dan mencatat kehadiran murid. 10. Mengatur program ekstrakurikuler. 11. Merencanakan pembagian tugas guru. 12. Mengatur formasi pengangkatan, kenaikan tingkat, dan mutasi guru. Kepala sekolah sebagai supervisor. Kepala sekolah dengan kedudukannya sebagai supervisor berkewajiban untuk membimbing para guru agar menjadi pendidik dan pengajar yang baik. Sebagai supervisor, kepala sekolah berfungsi sebagai sosok pribadi secara kontinu yang memberikan bimbingan, bantuan, pengawasan, dan penilaian terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan pengembangan dan perbaikan program kegiatan pengajaran dan pendidikan. Hal yang perlu diperhatikan dan dikembangkan pada diri setiap guru oleh kepala sekolah sebagai supervisor adalah 1. Kepribadian guru. 2. Peningkatan profesi secara kontinu. 3. Proses pembelajaran. 4. Penguasaan materi pelajaran. 5. Keragaman kemampuan guru. 6. Keragaman daerah. 7. Kemampuan guru dalam bekerja dengan masyarakat. Kepala sekolah sebagai koordinator humas. Kepala sekolah dalam memenuhi tugasnya dituntut untuk berusaha membina, mengembangkan kerjasama yang baik antara sekolah dan masyarakat guna mewujudkan sekolah yang efektif dan efisien. Peran kepala sekolah dalam hal public relation atau humas harus mencapai beberapa poin. Di antaranya A. Mendayagunakan organisasi orang tua murid dan guru dan organisasi tertentu demi kesehatan dan kesejahteraan anak didik. B. Menggunakan organisasi tersebut untuk membantu personal sekolah dan mengembangkan dan memahami tujuan sekolah. C. Menerapkan kepemimpinan untuk meningkatkan partisipasi orang tua dalam menyelesaikan problema sekolah dan masyarakat. D. Mendorong kunjungan orang tua, menyediakan fasilitas terhadap kunjungan orang tua ke sekolah dan kunjungan staf ke rumah-rumah siswa. E. Mengembangkan metode pelaporan regulasi sistematik dengan orang tua tentang perkembangan sekolah. F. Mendayagunakan partisipasi siswa dalam program hubungan sekolah dengan masyarakat. G. Mengadakan studi dan mempraktikkan teknik-teknik pelatihan guru untuk menghandle public relation. H. Mendayagunakan orang tua dan warga masyarakat untuk meningkatkan program hubungan sekolah dengan masyarakat. I. Melihat dengan jelas bagaimana memperbaiki hubungan sekolah dengan masyarakat. Sekian materi yang saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.